Jumpa lagi dengan Cang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel PD buatan dari brand Micropack. Lihat ini kabel PD-nya 240 watt. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 61 ribuan. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes kabel PD ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel PD dari brand Micropack ini? Simak videonya. Unboxing kabel PD dari brand Micropack. Lihat ini, saya buka sekarang. Seperti ini. Nah, kemasannya sangat rapi. Lihat ini. Nah, menurut saya ini tergolong rapi ya, karena ada bubble wrapnya plus dikasih kardus. Nah, lihat ini yang kita dapat. Nah, oke, ini boxnya. Sekarang kita lihat yang ada di dalam box. Sebentar, kita lihat ini. Saya pastikan segelnya masih tersegel. Kemudian dari sisi sini juga masih tersegel. Oke, saya buka dari sisi sini. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD dari brand Micropack. Nah, kesan pertama ketika saya unboxing, kemasannya bagus, tidak salah-salah. Lihat ini kemasannya, boxnya lah ya, lihat. Nah ya, tidak asal-asalan seperti Esager misalnya, hanya menggunakan plastik klip saja. Nah kemudian lihat di dalamnya juga ada kotak box seperti ini. Kemudian ada tulisannya seperti ini. Sekali lagi menunjukkan sebuah kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Kemudian lihat, kita akan dapat ini kartu garansi. Nah lihat ini, seperti ini, menggunakan bahasa Indonesia. Nah lihat, kemudian ini kabel PD dari brand Micropack-nya. Dari sisi visi kabel, lihat di dalam paket pembelian kita akan dapat tali kabel dari bahan karet seperti ini. Oke, kemudian kalau pengen tahu jenis kabelnya, ini nylon braided seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi ujung ini. Nah, lihat ini ujungnya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan bahan aluminium kombinasi sama karet atau PVC lah ya. Kemudian lihat ujung portnya, warnanya ini oranye. Ada tulisannya Micropack seperti ini. Oke, kemudian oh iya, ini panjangnya 2 meter kabelnya. Sehingga menurut saya ini enak atau cocok ya digunakan untuk charging maupun ponsel, power bank ataupun laptop karena panjangnya 2 meter. Kemudian lihat ini dari sisi digital display-nya. Ini ada lapisan plastiknya seperti ini. Saya biarin saja biar awet gitu loh ya. Kemudian lihat di baliknya dia seperti ini. Ujungnya dia juga warna portnya oranye. Coba kita bandingkan antara port yang ada di digital display dengan yang tidak ada digital displaynya. Beda ya ukurannya. Lebih besar yang ada di digital displaynya, body portnya. Jadi seperti ini ya fisik dari kabel PD Micropack. Dari sisi building quality Micropack ini, pertama ketika saya lihat dari sisi dia mengemas, bukan asal-asalan. Nah lihat ini kemasannya. Harga murah tapi kemasannya cukup bagus. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi built-in quality kabelnya. Lihat ini. Nylon braided-nya juga bagus, tidak ada yang brodol. Kemudian kita lihat dari sisi ini. Ujung ini yang bagian tulisan Micropack-nya. Lihat tulisannya juga rapi. Lihat ini. Kombinasi antara tulisan tebal dan kecil. Sangat rapi, tidak salah-salah. Kemudian coba saya balik-balik lihat ini. Nah seperti ini, finishingnya menurut saya rapi, tidak terlalu jembret. Coba kita lihat dari sisi sini, finishing port USB-C ataupun yang lainnya juga bisa saya katakan rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi digital display atau ujung kabelnya, ini lihat rapi ya. Nah lihat ini finishingnya. Tidak terlalu longgar antara finishing aksesoris atau part satu dengan yang lainnya. Coba saya balik lihat ini. Nah ya rapi. Coba kita lihat dari sisi ujung sini. Sebentar saya dekatkan. Nah lihat, tidak terlalu longgar. Jadi dari sisi build quality Micropack ini menurut saya bukan kaleng-kaleng. Dan masalah finishing produk sudah lebih dari cukup. Tes lepas colok ini saya ada 3 pembanding, Vivan, Anker, dan Micropack. Nah coba kita bandingkan bagaimana rasa lepas coloknya ketiga kabel ini. Lihat ini ya, Vivan, Anker, dan Micropack. Pertama coba
dari sisi Vivan dahulu. Lepas coloknya saya bawa ke powerbank QuickTech ini. Lihat, coba saya rasakan. Nah, lihat nih, enak, lihat nih, enak. Ya tidak terlalu sesak dan tidak terlalu longgar, enak, pas. Coba saya bandingkan dengan Vivan. Lihat ini Vivan ya, agak lebih longgar Vivan ya, karena harap maklum ya, karena kan sudah usia pakainya lumayan lama, sering saya gunakan untuk alat tes, jadi pasti dia akan mengalami kelonggaran lubangnya ini. Tapi menurut saya ya, umumnya sama-sama baru, kurang lebih sama. Kemudian coba dari sisi anchor, sebentar saya cari dahulu. Nah, ini anchor. Nah, oke, anchor ini lihat. Nah, ini kurang lebih rasanya ya agak longgar sedikit anchor ya. Ya harap maklum, karena anchor kan sudah pemakaiannya lama. Jadi pasti suatu saat micropack pun juga rasanya akan longgar seperti ini, sama seperti Vivan dan anchor. Kalau baru pasti agak sesak. Jadi ya kurang lebih menurut saya lepas coloknya, feel-nya sama saja antara micropack, Vivan maupun anchor. Dari sisi tingkat kelenturan kabel, coba ini saya bandingkan dengan kabel Anchor Zulu 240 watt. Coba kita lihat dari sisi ukuran kabel, menurut saya ini kurang lebih sama. Nah lihat nih, cuman kalau micropack itu kabelnya glossy, kalau Anchor tidak terlalu glossy ya, lihat. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi tingkat kelenturan kabel, saya buat sama-sama ukurannya segini. Oke, saya goyang-goyangkan, lihat ini. Nah lihat, kalau menurut saya, nah sebentar, lihat ini. Sama ya, sedikit lebih lentur, menurut saya dari sisi goyangannya, lebih bergoyang Anchor sedikit. Lihat ini. Atau sama, coba lihat nih, saya goyang-goyangkan. Nah ya, 11-12 lebih lentur sedikit di Anchor, lihat. Atau sama, bisa dikatakan sama atau bisa saya katakan 11-12 lah ya. Nah lihat, sedikit lebih lentur Anchor dari sisi tingkat kelenturan kabel. Kita lihat dari sisi akurasi digital display, ini coba saya bandingkan dengan kabel dari brand Acmic ya. Ini Acmic Digiline. Nah seperti ini. Ini sangat awet. Ini usia pakai sekitar sudah 3 tahun kalau tidak salah. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya bandingkan dengan Acmic ini, saya tata dahulu. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan di bagian Acmic dahulu sebagai pembanding. Ini saya menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support 140 watt, kemudian menggunakan USB Dr. Cozy dan power bank QuickTech. Nah, oke, kita lihat dari sisi adapter charger dahulu. Sebentar, saya nyalakan ini. 90 watt. Nah, kemudian lari ke kabel 92 watt. Nah, kemudian lari ke USB Dr. Cozy 87 watt, kemudian lari ke power bank 85 watt. Tidak ada yang beda, karena alat tesnya beda semua. Kita tidak bisa ya membandingkan kabel digital display dengan ini, tidak bisa, dengan ini tidak bisa, dengan ini tidak bisa. Sekali lagi, karena alat tesnya beda. Kita catat saja dari sisi Acmic 92 watt, dari beban power bank secara teori inputnya 90 watt. Oke, sekarang saya ganti dari sisi kabelnya. Nah lihat ini ya, kabelnya saya cabut, kemudian saya ganti micropack. Sebentar, saya tata dahulu. Nah lihat ini, sudah saya ganti micropack. Ingat ya, micropack ini panjangnya 2 meter. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ini dahulu. Adapter charger 90 watt, micropack menunjukkan ini 90 watt. Sama ya kayak di Acmic. Lihat animasi digital displaynya cukup bagus sekali, sama kayak di USB Dr. Cozy. Nah beda, lihat ada PD-nya yang aktif. Asik, tampilannya saya suka dibandingkan dengan Acmic, cuma angka saja. Ini ada animasinya seperti ini. Oke, kembali ke ini, USB Dr. Cozy 85, kemudian yang ada di powerbank 83. Lihat, jadi kurang lebih menurut saya lah ya, tadi kalau Acmic kan 92 ya, cuman kan ini powerbanknya sudah ada penurunan, penambahan baterai, sehingga mungkin ada penurunan daya. Jadi kalau menurut saya akurasi digital display micropack ini kurang lebih sama kayak di Acmic, atau mungkin bisa lebih akurat micropack sedikit ya, kalau kita mengacu pada data ini. 90 watt kan akurat. Nah tapi
kalau menurut saya ini lihat dia sudah mengalami penurunan daya dari sisi ini. Tadi kan kalau Akmik kan 85 ya. Lihat seiring dengan penambahan daya yang ada di sini pasti mengalami penurunan. Ini mungkin juga ada penurunan daya. Jadi kalau menurut pendapat saya sekali lagi akurasi digital display ini kurang lebih sama kayak Akmik atau bahkan lebih sedikit lebih akurat sedikit dibandingkan dengan Akmik. Tes PD trigger atau daya maksimal dari kabel ini tapi tentunya mengikuti dari adapter charger ini ya. Lihat ini adapter chargernya 140 watt. Nah daya paling tinggi sebuah adapter charger setahu saya 140 watt. Kalau ada yang di atas itu biasanya kolaborasi tambahan daya totalnya. Oke, sekarang saya menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Lihat ini ya, saya masuk ke PD trigger. Nah, PD trigger itu melakukan pengetesan protokol ICE cepat seperti ini. PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk sekarang. Nah, secara kabel 240 watt, adapter chargernya 140 watt. Nah, lihat langsung dia akan kepentok di adapter charger. Jadi secara kabel sudah bagus mengikuti daya maksimal dari adapter chargernya. Kita lihat ini struktur daya kabelnya atau kemampuan kabelnya lah ya, kira-kira seperti itu, volt dan ampere. Jadi PD trigger itu melakukan pengetesan secara garis besar volt dan ampere. Lihat dia support 5 volt hingga paling tinggi 28 volt. Ampernya 3 ampere paling tinggi hingga 5 ampere. Tentunya ini berkaitan juga ya dengan adapter chargernya saling mempengaruhi. Tes USB-C e-marker atau chip e-marker. Nah, biasanya kalau kabel dayanya 240 watt, itu ada chip e-markernya. Lihat ini ya, micropack. Nah, kalau secara tulisan yang ada di sini, di USB Dr. Finersi namanya USB-C kabel. Oke, sekarang saya tes, lihat ini. Saya hubungkan sekarang micropack. Nah, terhubung dengan baik dan stabil. Biasanya kalau kabel kelas murah, seperti kelasnya Esager, ataupun yang kelas murah lah ya, sekitar di harga 50 ribuan lah ya kira-kira, atau di bawahnya, itu kadang dihubungkan chip e-markernya terbaca kemudian putus. Ini cukup stabil. Lihat, kita baca struktur spesifikasinya. Speed USB 2.0, panjangnya lihat 2 meter, 1 sampai 2 meter, kemudian voltasenya 50 volt, current 5 ampere. Lihat sangat stabil. Nah, coba saya cabut ya. Nah, kemudian saya balik. Ini untuk melakukan pengetesan dia mirroringnya bisa atau tidak. Lihat ini saya balik dan terbaca. Artinya dibolak-balik itu bagus. Kadang ada yang dibalik tidak bisa. Mirroringnya kurang sempurna. Kan kabel USB-C itu ada yang bisa dibolak-balik, ada yang dibolak-balik bisa tapi kurang sempurna. Oke, coba ini saya balik yang di bagian ini. Nah, di bagian tulisan ini apakah bisa atau tidak. Nah, tadi kan masih 2 arah. Lihat ini saya hubungkan. Terbaca. Bagus ini. Suka saya. Lihat ini saya balik. Terbaca dan tidak putus. Nah, kemudian ini coba saya bandingkan dengan kabel yang chip e-markernya tidak stabil tapi ada chip e-markernya. Kalau dipakai aman, ya aman, cuman tidak stabil. Nah, kenapa kalau tidak stabil? Ya sesuai dengan harga. Ini harga di bawah 30.000 kok mau disamakan dengan yang harganya di atas 50.000. Oke, langsung saya tunjukkan. Lihat ini. Nah, ada tapi putus. Nah, mau diulang lagi. Lihat ini. Oh, mungkin kebalik. Nah, langsung saya balik seperti ini. Lihat, saya hubungkan. Ada tapi putus. Nah, coba saya kasih yang ujungnya lagi. Nah, seperti ini. Ini kabel. Nah, seperti ini. Lihat ini ya, sebentar. Ini ya chip e-marker ada, cuman tidak stabil atau putus. Secara keamanan ya tetap aman kalau menurut saya. Ya, cuman ada harga, ada kualitas saja. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lebih parah, bahkan tidak ada chip e-markernya. Nah, chip e-marker itu minimal dikasihkan pada kabel yang dayanya 100 watt atau di atasnya. Kalau 60 watt tidak ada chip e-markernya tidak ada masalah. Nah, ibarat sebuah motor itu, kalau motor racing kan ada radiatornya. Kalau motor biasa, anggap motor matic yang kelas 110 cc kan kadang ada yang tidak ada radiatornya. Kira-kira seperti itu logikanya. Nah, ini contoh kabel yang dayanya 120 watt. Nah, lihat ini ya, kabel 120 watt. Secara aturan daya harus ada chip e-markernya. Nah, cuman ini tidak ada chip e-markernya, langsung saya hubungkan, tidak terbaca. Nah, kalau tidak terbaca seperti ini, biasanya kabelnya 3 ampere atau 60 watt. Nah, saya mau mungkin kebalik. Lihat ini saya balik. Lihat seperti ini. Ini kabel bawaan adapter charger. Lihat.
tidak bisa terbaca. Oh, mungkin kebalik. Nah, kalau mau pengen melihat, nah lihat ini, saya balik lagi yang ada di sini. Nah, lihat ini, saya hubungkan, tidak terbaca. Ini biasanya kabelnya 60 watt, cuman biar terlihat dayanya tinggi dikasih tulisan 120 watt. Nah, seperti itu ya. Perbedaan chip e-marker, ada yang ada dan stabil, ada yang ada tidak stabil, bahkan ada yang tidak ada, seperti itu. Tes resistensi kabel micropack ini coba saya bandingkan dengan kabel Vivan. Ini Vivan-nya juga 240 watt, bisa dilihat di sini. Cuman bedanya ini Vivan kan 1 meter versus micropack 2 meter, pasti resistensinya beda. Tidak apa-apa. Kita coba saja. Ini saya menggunakan adapter charger Ugreen N seri 30 watt. Pertama dari sisi Vivan dahulu. Saya buat seperti ini saja biar cepat ya. Nah, seperti ini. Nah, saya menggunakan dual USB dokter. Langsung nanti kita bandingkan. Kalau resistensi itu kan secara aturan bakunya ohm kan satuannya. Ini saya buat watt saja karena kan nanti tidak semua orang paham berapa ohm itu sama dengan berapa watt kan, seperti itu. Jadi saya buat mudah, saya buat aturan watt walaupun sedikit agak menyimpang ya, tidak baku lah ya, tapi tujuan saya untuk menyampaikan seperti ini agar mudah diterima semua orang, karena kan tidak semua orang paham ukuran ohm kan gitu ya. Kebanyakan ukuran yang dia pahami itu kan watt. Oke, sekarang kembali ke sini. Sebelum melewati resistensi Vivan 26 watt. Nah, oke. Setelah melewati resistensi dia 25 watt. Lihat ini resistensinya. Silakan dihitung sendiri. Lihat itu 27 atau 26, saya anggap 2. Lihat ini 26,8 25. Anggap resistensinya dia 1,8 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Oke, sekarang saya ganti kabelnya. Kabel micropack tadi 26,8 versus 25. Nah, lihat ini ya micropack. Sekarang, nah lihat ini. Saya hubungkan. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, kita tunggu. Lihat animasi di layar displaynya, saya suka ini. Nah, oke, dari sisi sebelum melewati resistensi 27. Tadi kalau Vivan 26,8. Artinya dayanya lebih tinggi, ini lebih tinggi micropack sebelum melewati resistensi. Kemudian setelah melewati resistensi 25. Nah, secara daya bagus ini ya, menurut saya bagus micropack, daya start ininya. Tapi secara resistensi ini kan nanti jatuhnya di 2 watt. Sedangkan Vivan tadi 1,8. Tapi kalau kita melihat hasil akhirnya ini sama-sama di 25 ya. Jadi kalau menurut saya kalau patokannya di sini kurang lebih ya resistensinya sama saja, sama-sama jatuh di 25 watt. Nah ya, walaupun ukurannya lebih panjang micropack. Jadi menurut saya bahkan resistensinya lebih bagus micropack, lebih rendah micropack karena dia lebih panjang menghasilkan daya yang sama. Dibandingkan dengan Vivan, sekali lagi menurut saya resistensinya lebih bagus atau lebih rendah micropack. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Ini coba pertama saya hubungan langsung lewat port USB-C. Oke, karena secara adapter charger bawaan Samsung Galaxy M11 ini kan USB-A ya. Adaptive Fast Charging 15 watt. Ini coba saja langsung lewat jalur PD. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 11%. Nah, kemudian coba saya nyalakan, cuma ada indikator charging saja. Nah, ini karena dia lewat jalur USB-C, kurang cocok. Nah, secara logika dia itu dikasih adapter bawaan USB-A atau bisa saya katakan singkong. Tapi saya kasih adapter charger USB-C atau keju, dia tidak mau. Sukanya dia makan singkong. Tidak apa-apa, biar tidak penasaran. Lihat ini dia seluruh dayanya 9 watt. Kalau di USB adapter Qi yang aktif QC 5 volt dengan seteru daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt, sudah rasional. Yang aktif standar charging. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, lumayan. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 37 mV. Nah, karena dia tidak aktif fast chargingnya lewat jalur USB-C atau jalur keju, ini saya ganti ya. Apakah bisa atau tidak? Saya ganti lewat jalur singkong seperti ini, pakai konverter lah ya. Lihat ini
singkong to keju. Oke, saya ganti seperti ini. Tetap dengan menggunakan adapter charger yang sama dari Venson GAN 70 watt. Lihat, saya rubah ke sini. Oke, sekarang saya coba lewat jalur singkong walaupun kabelnya keju pakai converter. Lihat ini sebentar. Start dari baterai 11%. Coba saya nyalakan ponselnya, fast chargingnya langsung aktif. Lalu dia sukanya makan singkong, ya jangan dikasih keju. Ya oke. Sekarang kita cek dari sisi sini, digital display PD aktif 14 watt. Nah ini saya suka animasinya ini, lumayan. Walaupun tidak terlalu smooth ya animasinya, tapi lumayan lihat. Oke, ini dari sisi USB data cosi FCP yang aktif dengan seteru daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, nilai Ripple-nya saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 98 mV status fast charging aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah lihat ini start dari baterai 89%, kita tunggu sebentar, quick charging aktif. Nah kalau Xiaomi ini beda lagi, walaupun secara adapter charger bawaan USB-A dia dibawa ke jalur USB-C bisa sama-sama quick chargingnya aktif, cuman ini baterainya sudah lumayan banyak ya, pastinya sudah mengalami penurunan daya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display ini kabel chargernya 3 watt dengan seteru daya yang aktif QC 3.0 dengan seteru daya 6,5 volt kali 0,4 ampere sama dengan 3 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Ya tadi karena baterainya sudah terisi lumayan banyak. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi ya karena dayanya rendah, karena baterainya sudah lumayan terisi banyak. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 35%. Yang aktif tulisannya fast charging. Secara sistem protokol IC cepat, dia maksimal Oppo Reno 3 ini VOOC 20 watt. Kalau fast charging ya di sekitar 18 watt. Sekarang kita cek dari sisi digital display, dayanya jalan 15 watt. Yang ada di USB data cosi yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,4 watt, sudah rasional. Yang aktif fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP juga tidak terlalu tinggi, nilai Ripple-nya 32 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat, start dari baterai 44%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini digital display micropack. Dia PD-nya aktif dengan daya ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Nah lihat ini ya, dia sudah mencapai di daya 21 watt digital display kabel. Kita kembali ke USB data cosi SCPA yang aktif dengan seteru daya 8,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 19,3 watt. Dari teori daya maksimalnya 22,5 watt device yang dichargingkan. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat, dayanya tinggi tapi Ripple-nya rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP atau Ripple 21 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-C. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif, petir double nyala. Biarkan ponselnya standby, start dari baterai 17%. Kita cek dari sisi digital display kabel. Lihat, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah lihat ini ya, dia sudah mencapai pada daya 23 watt. Status PD aktif. Kita ke USB data cosi PPS yang aktif dengan seteru daya 8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP. Saya pause secara acak 42 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 5%. Ketika menggunakan adapter Venson, supercharger aktif 33 watt, ada desimalnya. Lihat, ini kombinasinya Venson 70 watt.
Nah, ini yang saya suka dari adapter charger function. Kita kembali ke digital display kabel. Lihat ini, dia masih negosiasi daya. PD-nya aktif. Dengan seteru daya, lihat ini. 20 watt. Digital display kabel 21 watt. Nah, dari sisi USB Dr. Cozy, DC yang aktif dengan seteru daya 8,8 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23 watt. Menggunakan adapter charger bawaan pun juga dayanya kurang lebih segini. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Start dari baterai 73%, indikator yang tertulis charging saja, tidak ada dari chargingnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display kabel lihat dia turun tadi dayanya, sekarang di 9 watt. Dengan seluruh daya DC yang aktif 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt. Saya masuk ke menu Ripple, tidak terlalu tinggi nilai Ripple-nya karena dayanya juga rendah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Karena tadi dayanya kurang maksimal, ini coba saya ganti dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt dalam kategori charger sakti. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Lihat dari chargingnya langsung aktif, ada desimalnya, start dari baterai 71%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB atau digital display dahulu. Lihat 13 watt ya, PD aktif. Kemudian lihat yang aktif kalau di USB Dr. Cozy DC. Dengan seluruh daya 9 volt kali 1,3 ampere sama dengan di 11,9 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena tadi ya dia sudah berada di area sekitar 70 watt, 70% baterainya, sehingga terjadi penurunan daya. Kira-kira seperti itu. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, sudah saya hubungkan. Lihat ini, Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Start dari baterai 47%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display dahulu. Lihat ini. Digital display-nya maksimal di 28 watt, PD aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan seteru daya 8,9 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Nah, seperti ini dayanya setara dengan adapter charger bawaan ponsel yang ada desimalnya kurang lebih juga sama di 25 wattan. Nah, sekarang ini saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP atau Ripple yang sangat rendah. Lihat cuma 28 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Ini karena tadi tes lewat PD charger yang reguler tidak ada desimalnya. Coba saya ganti dengan menggunakan unit 120 watt GaN charging. Ini kategori charger sakti. Apakah bisa memunculkan desimal atau tidak kan gitu. Saya hubungkan sekarang, tetap dengan menggunakan kabel dari brand Micropack. Lihat langsung ada desimalnya, Mi Turbo Charging aktif. Lihat ini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display langsung ya, ini PD aktif 27 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan kabel bawaan ponsel yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 26-25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 53 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, di sini sudah saya hubungkan, start dari baterai 28%. Nah, kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak? Tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Walaupun tidak ada desimalnya, saya kagum. Lihat dayanya mencapai 39 watt, PD aktif. Nah, ini setara dengan kombinasi adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Nah, lihat ini dia sudah turun daya. Nah, ya, oke. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 25 watt. Nah, ini setara dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel ketika dia stabil dayanya juga di area sekitar
24 sampai 26, 27 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Start dari baterai 6%. Tidak ada tulisan SuperVOOC-nya, tapi secara tulisan fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel PD aktif daya 14 watt. Sekarang kita ke USB data Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sudah rasional, fast chargingnya aktif. Lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Coba menggunakan kombinasi kabel micro pack plus unit 120 watt GaN charging adapter charger sakti. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, kita tunggu sebentar, masih loading ya. Lihat ini, start dari baterai 6%. SuperVOOC-nya langsung aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display 27 watt PD aktif. Kita cek dari sisi USB data Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya lumayan tinggi, tapi masih dalam kategori aman. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 122 mV. Tes ke iPad A16 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 6%. Status charging ya, lihat ini. Nah, oke, biarkan ponselnya atau tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display kabel PD aktif 23 watt. Kita ke USB data Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 23, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, cukup bagus. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 6%. Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display PD aktif dengan daya mencapai 43-44 watt. Kita cek dari sisi USB data Cosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,2 ampere sama dengan 38, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya dengan daya yang tinggi, Ripple-nya sangat rendah. Ini yang saya suka ketika charging ke ponsel Samsung. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP cuma 15 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 54%. Indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display kabel PD yang aktif. Lihat dayanya masih berangsur-angsur naik, sudah berada di atas 18 watt. Nah, ini walaupun secara notifikasi quick charging ya, tapi dia berada di atas daya 18 watt. Ini artinya setara dengan adapter charger misalnya Mi Turbo Charging 33 watt. Lihat, dia sudah mencapai di 30 watt. Cukup bagus sekali. Kemudian kita cek dari sisi USB data Cosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3,1 ampere sama dengan di 28 watt. Sekali lagi, secara seluruh daya ini setara dengan Mi Turbo Charging 33 watt tapi yang aktif PPS. Jadi bedanya cuma tidak ada desimalnya, secara daya sama saja. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charge sakti dari brand unit kombinasi kabel dari brand micropack. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Langsung turbo charging 67 watt aktif, ada desimalnya. Start dari baterai 56%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek ini dari sisi digital display langsung jalan di 23 watt PD aktif. Nah, lihat perkembangan dayanya. Mentok di 29. Oh, masih terus jalan. Lihat ini. Nah, cukup bagus. Tadi ingat ya, start dari baterai 50-an %. Lihat
sudah jalan di 40 watt, 37 watt, 40 watt. Nah, mentok di 40 watt. Lihat ini PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 3,6 ampere sama dengan di 33 watt. Tadi maksimal di 37 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Ini pertama saya buat mode ponsel mati dahulu. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, saya nyalakan start dari baterai 3%. Tapi yang aktif cuma DC saja ya, dengan daya sekitar di 9 sampai 10 watt. Lihat ini, digital displaynya. Dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt. Ini mode ponsel mati. Sekali lagi lihat standar charging. Nah, coba saya nyalakan ponselnya. Apakah bisa ada perubahan daya atau tidak, atau flash chargingnya aktif atau tidak? Kita ke mode ponselnya lah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala, start dari baterai 4%, tetap ya charging atau standar charging. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau pengen tahu seluruh dayanya DC tetap. Mungkin ada perubahan seluruh daya, lihat masih tetap standar charging. Ya, adanya seperti ini ya. Dengan seluruh daya kalau hidup tetap di 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,2 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP cuma 21 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya kombinasikan kabel micropack dengan adapter charger sakti dari brand unit. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Coba saya nyalakan layar ponselnya, start dari baterai 5%, flash chargingnya aktif. Nah, ini saya buat mode ponsel mati dahulu. Lihat dayanya, digital display, PD aktif, daya 50 watt. Kita ke USB Type-C, lihat PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,2 volt kali 5,9 ampere sama di 54 watt. Ini flash charging yang aktif. Lihat, flash charging 80 watt karena dayanya di atas 44 watt. Nah, cukup bagus. Dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya tes dari sisi Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dengan daya yang sangat tinggi. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 34 mV. Dari sisi sini sudah. Coba saya nyalakan ponselnya. Apakah ada desimalnya atau tidak? Kita tunggu sebentar. Lihat, ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 8%. Flash charging aktif, ada desimalnya. Nah ya, dengan menggunakan kabel dari brand Micropack. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, kita tunggu. Nah, lihat ini. Oh, all around fast charging 100 watt tersedia. Lihat ini. Coba saya rubah ke mode hyper. Lihat. Nah, ada desimalnya. Nah, suka saya. Lihat, hyper aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi, padahal ini lihat, saya menggunakan adapter charger Venson 70 watt. Lihat ini ya. Nah, sebentar. Nah, 70 watt. Nah, lihat dayanya sudah jalan di 36 watt. Lumayan ya. Nah, sudah jalan di 37. Apakah masih terus naik? Nah, unik ini kabelnya. 40, mentok di 40 ya. Digital displaynya lihat. Nah, 41, 41. Dengan seluruh daya ini yang aktif DC dengan seluruh daya 8,4 volt kali 4,5 ampere sama dengan di 38 watt. Oh, masih terus naik di 39 watt. Lihat, unik. Nah, baru kali ini saya melihat Infinix ini bisa jalan all around fast charging 100 wattnya menggunakan adapter charger selain bawaan ponsel. Lihat ini. Sudah jalan di 45 watt. Nah, ya cukup bagus. Mungkin ya karena bantuan kabel juga bisa. Ya kadang suatu sistem fast charging juga angin-anginan juga ada. Ya kadang tidak bisa ditebak ya. Akhirnya seperti ini. Lihat sudah jalan di 47 watt. Nah ya oke. Dari sisi sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Juga Ripple-nya sangat rendah. Mantap. Ya lihat saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 21 mV. Lihat dayanya masih naik. Nah coba saya kembali ke sini. Jalan di 47 watt. Cukup bagus sekali dengan bantuan kabel charger dari brand Micropack ini. All around fast charging 100 watt aktif. Daya maksimal kurang lebih di 47 watt.
Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan ini PD 45 watt. Nah, oke. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya. Lihat cuma terjadi negosiasi atau restart sekali. Kita cek dari sisi digital display PD yang aktif 35 watt. Sekarang kita lari ke USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 14,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 28, sekian watt. Nah, cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 86 mV. Lumayan rendah nilai Ripple-nya dengan daya yang lumayan tinggi. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support ini ada dua macam USB-C ya. Pertama ada di sebentar saya tunjukkan dahulu. Di sini dia support 12 volt kali 3 ampere sama dengan 36 watt. Nah, di sebelah sini Type-C full fungsi. Ini support hingga 20 volt. Oke. Kalau ke laptop Windows itu lebih ke ukurannya, acuannya dalam mencari kabel itu lebih ke voltase ya. Bukan daya. Oke. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Lihat langsung dia aman, tidak mengalami restart. Nah, lihat PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya. Kita ke sini dulu. Lihat dayanya PD yang aktif 18 watt digital display-nya. Sekarang ke USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 19,6 volt. Ini kadang tidak 20 volt bulat lah ya. Ini sudah dianggap 20 volt, kadang agak di bawah sedikit. Sekali 0,8 ampere sama dengan 16,5. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya sangat tinggi. Jangan kaget. Sudah menjadi kebiasaan di laptop ini Advance nilai Ripple-nya tinggi. Lihat saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 366 mV. Kenapa kok dayanya Ripple-nya tinggi? Karena ini voltasenya juga tinggi, voltase 20 volt. Atau kadang sudah menjadi kebawaan dari laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Bukan berarti kabelnya atau adapter chargernya yang jelek. Tes ke powerbank QuickTech yang support input daya 90 watt. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Note X yang support output 140 watt. Sayangnya kabel powerbanknya sudah terisi lumayan banyak ya, 65%. Tidak apa-apa, kita coba saja. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Masih loading. Lihat ini pergerakan dayanya. PD aktif. Lihat dayanya antara Cozy dengan kabel sistem kecepatannya lebih luas Cozy ya. Nah, ya ada bedanya lah ya. Karena ini kan bukan spesialis alat ukur, cuma ya lumayan membantu ya digital display-nya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Dari sisi kabel menunjukkan daya 90 watt. PD aktif. Dari sisi USB Dr. Cozy, PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 19,2 volt kali 4,4 ampere sama dengan 86 watt. Sudah rasional, kadang input power bank 90 watt tidak mungkin maksimal ya, pasti ada spasinya. Ini kalau dilihat dari sisi sini spasinya sekitar 4 watt. Kalau dilihat dari sisi sini, lihat ini spasinya sekitar 5 watt. Jadi pasti ada spasinya. Yang penting menunjukkan daya maksimal. Kalau dari sisi kabel bahkan maksimal 90 watt. Oke. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Ketika tadi ke laptop Advance voltase di sekitar 20 volt, Ripple-nya tinggi. Tapi ini tidak, Ripple-nya rendah. Lihat, saya pause secara acak. 75 mV. Padahal sama di area sekitar ini 20 volt. Nah, itu. Makanya saya bilang kadang beda device, beda Ripple, walaupun secara voltase sama. Nah, ya. Jadi kalau ke powerbank ini bagus, Ripple-nya rendah dengan daya yang tinggi loh. Lihat 90 watt. Tes aktivitas transfer data. Ini saya coba menggunakan USB hub dari brand Orico. Nah, seperti ini. Saya hubungkan dari sisi ini ya, seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Kemudian saya menggunakan flash disk seperti ini. Nah, oke. Saya taruh di sebelah sini. Kemudian saya hubungkan. Entah terbalik atau tidak, bagaimana saya agak bingung. Digital display-nya saya taruh di sini. Saya menggunakan ponsel ini dari Redmi 15C. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, kita tunggu sebentar. Kita tunggu.
Nah, lihat ini tidak terbaca ya datanya. Oh, terbaca. Cukup bagus. Lihat ini. Nah, oke. Sekarang coba saya gunakan, saya explore ya filenya. Nah, seperti ini. Nah, coba mungkin transfer. Nah, lihat ini. Saya copy. Saya seperti ini. Ini, lihat saya copy ya. Kemudian saya taruh di internal. Anggap saya taruh di sini saja. Saya sebentar. Ini fitur pastenya mungkin ini ya. Nah, lihat terbaca dengan baik. Dan bisa digunakan untuk transfer data. Nah, ya sekali lagi micropack ke flash disk SanDisk dengan kecepatan 20 MB 31 MB per detik. Cukup bagus, bisa digunakan untuk aktivitas transfer data. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya menggunakan adapter charger dari brand Venson. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada di ponsel Samsung ini. Saya menggunakan aplikasi. Nanti start dari baterai 7%. Secara mAh 350 mAh, saya anggap start dari baterai 5% lah, dibuatkan seperti itu untuk mempermudah cara menghitung nanti. Tingkat kesehatan baterai good, jenis sel atau baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Nah, ini ya seri ponsel Samsungnya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan, start dari baterai 7%, super fast charging Samsung 2.0 aktif. Karena yang saya kejar ini speed chargingnya, maka saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit. Biasanya ke Samsung saya seperti itu, mampu mengisi berapa persen. Nah, lihat ini dalam detik ke 1 menit dia sudah terisi 9%. Kemudian nanti saya kontrolnya lewat digital display kabel ini ya. Lihat, dia sekarang jalan di 37 watt PD aktif. Selanjutnya kita tunggu dalam waktu 1 jam mengisi berapa persen kemampuan dari kabel ini. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi daya yang ada di digital display. Lihat, jalan di 22 watt. Status PD-nya masih aktif. Kita cek dari sisi persentase baterai ponsel. Coba saya miringkan biar terlihat jelas. Lihat ini, terisi 67% dalam waktu 30 menit. Nah, ini speed charging sebuah sistem Samsung super fast charging 2.0 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi adapter chargernya. Lihat ini, temperaturnya di angka 42 derajat Celcius, hangat normal ya. Lihat. Nah, oke. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya, tidak ada masalah, hangat normal, bahkan lebih dingin daripada adapter chargernya. Bisa dilihat di sini. Saya jalankan. Kemudian kita cek dari sisi digital display kabel chargernya. Lihat ini, saya dekatkan biar presisi. Seperti ini. Cuma 33, hangat normal, tidak terlalu panas menyengat. Padahal ini mencharging ke ponsel 45 watt. Aman ya. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 60 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel tersisa daya 3 watt. Saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi ponsel, saya miringkan seperti ini biar terlihat jelas. Terisi 91% dalam waktu 60 menit. Nah, ini sebuah speed charging Samsung super fast charging 2.0 45 watt ya, standarnya segini dalam waktu 60 menit kurang lebih mengisi 90%. Jadi kesimpulannya, kabel PD 240 watt dari brand Micropack. Fitur utama dari kabel ini ada digital display-nya yang ada animasinya, cukup bagus sekali. Di dalam pembelian kita akan dapat sebuah kemasan yang menurut saya cukup rapi. Pengerjaan kemasannya bukan asal-asalan. Dari sisi build quality juga cukup bagus, menunjukkan sebuah nylon braided pengerjaan yang sangat rapi. Kemudian finishing dari bodi kabel ujung satu ke yang lainnya juga dikerjakan sangat rapi. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah. 100% support fast charging, tergantung pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan kabel ini lewat port USB A, lewat port USB-C ataupun dengan adapter charger sakti.
Sehingga agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna, kalau istilah teman-teman yang dicarikan ada desimalnya. Contoh tadi misalnya ke ponsel Samsung 15 watt, ya gunakan lewat port USB A agar fast chargingnya aktif, ataupun ke ponsel Samsung Super Fast Charging 40 watt cukup menggunakan kabel yang support, maksud saya adapter charger yang support PPS, sudah bisa jalan Super Fast Charging 40 watt. Atau ke ponsel yang ruwet, misalnya ke Realme Dart Charging ataupun Oppo Supervook 40 watt, gunakan adapter charger sakti agar keluar desimalnya. Lalu dari sisi speed charging cukup bagus. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36, start dari persentase baterai lowbat hingga 60 menit. Nah ini hingga 60 menit mampu mengisi sekitar di 90%. Nah itu sebuah speed charging standarnya Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt, ya gitu, dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Lalu dari sisi temperatur juga tidak ada masalah. Chip dari kabel ini saya geber ke Samsung 40 watt ini ya, temperaturnya hangat normal. Dari sisi kemampuan lainnya, kabel ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop PD 45 watt ataupun voltasenya 20 volt, ataupun charging ke powerbank dan aktivitas transfer data. Perlu diingat, kabel ini memiliki panjang 2 meter, sehingga menurut saya sangat enak digunakan untuk misalnya charging ke laptop ataupun tablet yang aktivitasnya sambil dipakai. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel micropack 240 watt digital display ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kabel micropack ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.